Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 dan sekarang kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Goa Talo. Sebelumnya, perkenalkan, Nama saya Nabila Sita Sembulan absen 2. nama saya Kisha Dikna Sofia dari absen 15. Nama saya Madisa Lekaina Putri dari absen 18. Nama saya Madisa Tajana Sepa dari absen 19. Nama saya Karen Laurel dari absen 12. Selamat menyaksikan. Nama saya Anabel dan saya akan menjelaskan tentang wilayah-wilayah di sekitar Goa Talo dan juga sejarah singkat mengenai masa awal berdirinya Kerajaan Goa Talo. Nah, awalnya itu pada abad ke-14 sebelum berdirinya Kerajaan Goa Talo ini ada satu komunitas yang terdiri dari 9 pemimpin yang bernama Kasuwiang Salapang. Nah, satu komunitas ini mereka tuh sepakat untuk mengakhiri konflik internal mereka dengan mengangkat Tumanurung Baines sebagai pemimpin. Nah, Tumanurung ini dipercaya dia itu adalah utusan atau solusi dari langit. Nah, hal ini tuh dikuatkan melalui kontrak sosial antara penguasa dan rakyat yang menjamin keadilan dan kesejahteraan warga-warga di kerajaan itu. Nah, sehingga membuat suatu fondasi politik yang sangat stabil bagi pertumbuhan kerajaan tersebut. Setelah itu di abad ke-15 pada masa Raja Goa Talo yang ke-6 yaitu Tonatangkalopi ada di pada saat masa kekuasaan dia terjadilah suatu perpecahan wilayah yang terjadi atau perselisihan yang terjadi di antara kedua anak raja ini. Yang pertama, anak pertamanya si Batara Goa dan yang keduanya ada Karaeng Lori Sero. Nah, si bungsu yaitu si Karaeng memutuskan untuk meninggalkan pusat kekuasaan untuk mendirikan kerajaan Talo di wilayah pesisir Sungai Muara yang sangat strategis tempatnya. Walau sempat bersaing dan juga berpisah, kedua kerajaan ini akhirnya juga tetap bersatu kembali pada abad ke-16 melalui suatu perjanjian politik yang dinamakan Dua Raja Satu Rakyat. Nah, yang secara resmi hal ini menggabungkan kekuatan agraris dari kerajaan Goa dan juga dengan kekuatan maritim kerajaan Talo, yang dimana saat mereka bersatu ini mereka akan menjadi kerajaan yang kuat dan tangguh. Nah, untuk wilayah-wilayahnya itu kerajaan Goa Talo ini berada di wilayah pesisir barat daya Sulawesi Selatan, yaitu dekat Selat Makassar. Nah, wilayah ini juga wilayah sekitar juga berupa ada pantai, pelabuhan perdagangan dan lain-lainnya. Setelah itu letak ini strategis dan juga membuat kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam Indonesia terlebih lagi di bagian timur. Teman-teman, di sini saya Keisha. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari penjelasan Abel tadi. Nah, jadi kerajaan Goa ini awal berdirinya itu dipimpin oleh Raja Tumanurung Bainea. Tumanurung Bainea ini apa? Kalau kalian teman-teman tahu, Tumanurung Bainea ini itu merupakan sosok seorang perempuan mitologis yang dimana dia itu katanya turun dari langit untuk ke Tamalate Goa untuk menjadi pemecah dari peperangan saudara di antara 9 pemimpin kampung itu. Terus juga di masa pemerintahannya ini kerajaan Goa kan berdiri nih di bawah pemimpinannya si Raja Tumanurung Bainea, tapi di bawah pemerintahannya itu masyarakat itu kayak banyak banget perselisihan, konflik dan lain-lain sebagainya. Yang dimana itu banyak banget konflik perang antar saudara. Akhirnya dari kerajaan Goa yang satu ini terpisahlah menjadi 2, yang dimana ini adalah Goa dan Talo. Tapi masyarakat itu langsung menyimpulkan bahwa kerajaan ini menjadi lemah. Kenapa? Karena dari aspek ekonomi dan politik mereka itu melemah, dan juga dari ancaman luar seperti mereka itu membutuhkan tentang ketetapan untuk meningkatkan atau mempertahankan stabilitas keamanan dari si kerajaan mereka sendiri itu melemah. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk menyatukan kembali 2 kerajaan ini menjadi kerajaan Goa Talo, yang dimana itu pada tahun 1565 di masa pemimpin Daeng Karaeng itu. Terus disitulah akhirnya muncul istilah dari Dua Raja Satu Rakyat, yang dimana sistem ini tuh melibatkan kerajaan Goa itu sebagai pemimpin
untuk pemerintahan utama, sedangkan Kerajaan Talo itu memimpin tentang urusan adat, diplomasi, dan hal-hal lainnya yang membantu si Raja Goa ini. Dari keputusan sistem tersebut, akhirnya terjadilah suatu pembentukan sistem yang adil dan itu membentuk kekuatan yang dari tadi lemah menjadi kuat di Kerajaan Goa dan Talo ini. Akhirnya masyarakat setempat hidup sejahtera dan tidak mengalami krisis ekonomi dan mengalami beberapa politik lagi. Terima kasih. Nah, jadi masa kejayaan Kerajaan Goa Talo ini pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang sering dikenal dengan Ayam Jantan dari Timur pada tahun 1653 sampai 1669. Nah, jadi Kerajaan Goa Talo ini memiliki beberapa kebijakan unggul. Salah satunya kebijakan pasar laut bebas yang mengizinkan bangsa luar untuk berdagang tanpa adanya monopoli. Nah, bangsa-bangsa tersebut seperti bangsa Cina, Persia, Arab. Nah, karena kebijakan tersebut dapat memajukan perekonomian Kerajaan Goa Talo. Nah, Kerajaan Goa Talo ini juga memiliki armada laut yang cukup kuat, seperti kapal pinisi dan juga kora. Selain itu, Kerajaan Goa Talo juga memiliki benteng utama yang kuat, yaitu Benteng Somba Opu, yang digunakan sebagai pertahanan saat diserang oleh bangsa-bangsa luar. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhan dari Kerajaan Goa Talo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Jadi saat itu Belanda sedang melakukan pelayaran Hongitosen, yaitu pelayaran patroli menggunakan kora di sekitar Laut Makassar, sehingga pedagang-pedagang asing dari luar, pedagang-pedagang dari bangsa lain tidak bisa masuk ke sana. Dan juga dia melakukan kebijakan ekstirpasi yang dimana hasil rempah-rempah itu dari warga-warga sekitar pada dimusnahkan. Belanda juga menyuruh untuk Sultan Hasanuddin menutup Laut Makassar dari bangsa-bangsa Eropa lain, cuman Belanda yang boleh lewat. Tapi Sultan Hasanuddin menolak perintah tersebut karena dia memegang teguh prinsip Meru Liberum atau laut bebas, yang dimana laut itu merupakan milik Tuhan dan boleh dilewati oleh siapa saja. Karena Belanda merasa dia belum cukup kuat untuk melawan Sultan Hasanuddin secara sendiri, jadi dia meminta bantuan dari Arung Palaka, yaitu Raja Bone. Jadi si Arung Palaka menyerang dari daerah daratan dan Belanda menyerang dari daerah pesisir. Karena dapat serangan dari dua arah tersebut, Sultan Hasanuddin nggak bisa bertahan, sehingga dia menghampiri Stillman di desa Bongaya untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Yang pertama, isi perjanjian Bongaya yaitu monopoli rempah oleh VOC. Yang kedua, pelepasan daerah-daerah kekuasaan seperti daerah Bone, Manado, dan Bima. Yang ketiga, penghancuran benteng kecuali benteng Ujung Padang yang akan digunakan oleh Belanda sebagai pusat pemerintahannya. Yang keempat, mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. Yang kelima, Sultan Hasanuddin harus membayar denda dari kerugian yang dialami Belanda selama masa perang. Dan yang terakhir, semua orang kecuali orang Belanda itu, semua orang asing kecuali orang Belanda wajib pergi dari daerah Goa Talo. Tapi selama masa pada tahun 1667 sampai 1669, Sultan Hasanuddin tetap melakukan perlawanan kepada bangsa Belanda karena dia merasa perjanjian Bongaya itu nggak adil untuk warga-warga dia. Tapi pada akhirnya benteng Somba Opu yang merupakan benteng terkuat mereka hancur pada 1669 dan akhirnya perlawanan mereka berakhir di situ. Halo guys, saya Mado. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Goa Talo. Jadi yang pertama itu ada Bala Lompoa. Jadi Bala Lompoa ini adalah istana kediaman Raja Goa Talo sekaligus pusat pemerintahan yang dibangun pada tahun 1936. Terletak di Sunggu Minasa yang kini difungsikan sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi benda kerajaan. Lalu yang kedua itu ada Benteng Somba Opu, yaitu dibangun pada tahun 1525 oleh Raja Goa yang ke-9. Dulunya merupakan pusat perdagangan pelabuhan, rempah-rempah, dan pusat pertahanan. Di sini terdapat meriam raksasa sepanjang 9 meter. Yang ketiga ada Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam. Awalnya bernama Benteng Jumpandang, dan ini dibangun pada tahun 1545. Benteng ini merupakan saksi sejarah perlawanan Makassar dan kini menjadi destinasi wisata serta cagar budaya di pesisir Makassar.
Yang keempat ada Masjid Tua Katangka, yaitu dibangun pada tahun 1603 oleh masa Sultan Alauddin I yang menjadikannya salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini merupakan simbol awalnya masuknya Islam di kerajaan tersebut. Lalu yang terakhir ada kompleks makam Raja Goa dan Talo. Situs pemakaman yang berasal dari abad ke-17 hingga ke-19, lokasi ini menjadi bukti sejarah para penguasa kerajaan Makassar dan merupakan situs cagar budaya yang penting.